Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ustaz Tarawson Al-Sim, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat itu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana ahli sejarah berpendapat bahwasanya Rasulullah lahir pada bulan ini. Begitu juga dengan wafatnya beliau Rasulullah Muhammad SAW juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan kemudian kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Tarawson yang bertema tentang sirah nabawiyah, sirah sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan untuk kita mencintai Rasulullah tidak mungkin kalau kita tidak mengenal Rasulullah, maka tidak akan sampailah cinta kita. Sementara Rasulullah itu pernah bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka dengan kita mengenal sirah nabawiyah, mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah, dan kelak surga kita tidak jauh dari Rasulullah, dan kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkat waktu kepada Ustaz Tarawson, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah Masjid Al-Jamil yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum nanti kita masuk kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mengkaji dulu terkait bagaimana sejarah Ka'bah itu sendiri, kemudian sampai nanti masuknya agama-agama di Jazirah Arab. Karena kesemuanya nanti nyambung terkait dakwahnya Rasulullah SAW. Kita mulai secara singkat terkait bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabian, beliau pergi dari kota Syam, kemudian berangkat menuju Mesir. Di kota Mesir ini beliau bersama dengan istrinya Siti Hawa. Istrinya siapa? Sarah. Yang mana pada saat itu Mesir dikuasai oleh seorang raja yang memiliki tabiat yang sangat buruk sekali. Memiliki tabiat, raja ini gampang tertarik dengan wanita cantik. Sedangkan waktu itu
Ibrahim ini memiliki istri yang sangat cantik. Bahkan dalam riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, istrinya Ibrahim, Siti Sarrah, itu adalah wanita yang paling cantik semenjak Allah ciptakan Hawa. Semenjak Allah ciptakan Hawa sampai zamannya Siti Sarrah, belum ada wanita cantik semisal Hawa. Maka wanita yang paling cantik waktu itu adalah Sarrah. Sarrah itu sampai disebutkan idza ra'atka sarratka. Ya. Kalau engkau dilihat olehnya atau engkau melihatnya, engkau langsung akan jatuh hati padanya. Siti Sarrah. Nah, bisa jadi nanti Siti Sarrah itu kalau dibandingkan dengan kecantikannya wanita zaman sekarang, itu dibagi-bagi seberapa persennya gitu Pak. Ya. Kalau Siti Sarrah itu 100% paling dapatnya 2%, 3%. Nah, dari Siti Sarrah nanti kan jatuhnya itu kan ke Nabi Yakub. Ya, nanti kisahnya Siti Sarrah sampai Nabi Yakub, sampailah kemudian keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka tidak aneh ketika Nabi Yusuf alaihissalam sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Ketika wanita-wanita melihat Nabi Yusuf, ini bukan orang, ini malaikat mulia, ini nggak mungkin manusia. Sampai pandangan mata mereka itu tersihir, tidak terasa yang mereka potong apa? Tangan. Kenapa kok Yusuf bisa setampan itu? Ya, ada yang menyebutkan karena memang keturunannya Sarrah alaihissalam. Ibrahim menikah dengan Sarrah, lahirlah Pak Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub alaihissalam, dan dari Yakub lahirlah nanti ke-12 anaknya. Dan Yakub menikahi salah seorang wanita yang bernama Rahil. Jadi dia menikahi wanita bernama Rahil. Rahil ini wanita yang dia suka dari bukan hanya kesolehannya, tapi karena parasnya yang rupawan. Namun walinya waktu itu tidak memberikan izin kepada Yakub untuk menikahi Rahil sebelum dinikahi kakaknya. Kakaknya bernama Lea. Dinikahilah itu kakaknya, kemudian baru menikahi adiknya. Al-jam'u bainal ukhtaini, menikahi dua saudari dalam satu pernikahan, dalam satu rumah tangga itu boleh di zaman dahulu. Tapi syariat itu sudah dihapus. Illa ma qad salaf, kata Allah, kecuali yang telah lalu. Ya, sekarang kalau jenengan pingin menikahi seorang wanita kok lihat kakaknya lebih cantik, tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Mau kakaknya atau adiknya? Ya, pilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Ya. Dulu jatuh hatinya Yakub kepada Rahel, tapi qadarullah tidak diizinkan kecuali sudah menikahi kakaknya. Akhirnya dinikahilah kakaknya, kemudian dinikahilah adiknya Rahil. Ya, dengan mahar ketika itu dengan menggembalakan kambing selama beberapa tahun. Setelah menikahi dua kakak beradik, kemudian hijrah, ketika pergi dari rumah mertua, ini mertuanya luar biasa baiknya, diberikan dua hadiah untuk anaknya, dua hadiah pembantu. Ada yang menyebutkan dua hadiah budak sebagai khadimah, sebagai pelayan kedua anaknya Rahil dan Lea. Ya, Bilfa dan Zilfa, dua nama dari budaknya ini. Kemudian dimerdekakan oleh dua istri daripada Yakub, dihadiahkan kepada suaminya. Kemudian dinikahilah itu dua orang wanita tadi jadi istrinya Yakub. Berapa Pak? 4. Istri Nabi Yakub 4. Dari 4 istri ini lahirlah 12 anak. Maka nanti muncul Nabi Yusuf dan Bunyamin, itu anak Nabi Yakub dari jalur Rahel. Sekarang tahu alasan kenapa Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin? Karena sewaktu pertama kali menikah, yang diinginkan dinikahi sinten? Rahel. Selain parasnya yang rupawan, akhlaknya luar biasa mulia.
Sehingga dari anak-anaknya Rahel ini muncul anak-anak bukan hanya sekedar rupawan, orangnya ganteng, tapi memiliki akhlak yang berkarakter yang baik, orangnya soleh, Yusuf dan Bunyamin. Dari 12 anak ini nanti lahirlah semuanya ke bawah seluruh nabi-nabi Bani Israel. Musa, Harun, Zakaria, Yahya, kemudian yang terakhir adalah Isa. Silahkan jenengan nanti cari-cari nabi dari kalangan Bani Israel. Baik. Ketika Ibrahim alaihissalam berlama bersama dengan istrinya Sarah, waktu itu belum dikaruniai anak, datanglah malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, sesungguhnya engkau akan masuk di negeri Mesir ini, yang mana negeri ini dipimpin oleh seorang laki-laki yang bejat karakternya. Kalau dia suka sama wanita, dia akan ambil itu wanitanya, orang tuanya tidak disetujui, akan dibunuh orang tuanya. Kalau punya suami, dibunuh suaminya. Nah, maka Ibrahim ini punya istri, ini istrinya. Kalau ditanya, kira-kira kalau ngomong ini adalah istriku, dibunuh enggak, Pak? Ya Ibrahim, yang bersama kamu ini siapa? Ditanya sama rajanya, dia jawab, itu adalah istriku, dibunuh enggak kira-kira? Dibunuh. Dan Sarah orang cantik. Ketika ditanya oleh raja tadi, ini siapa? Apa kata Ibrahim? Hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Lihat kalimat yang diucapkan siapa? Ibrahim alaihissalam, ini adalah saudariku. Dan itulah kalimat yang akan Ibrahim pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, tidaklah Ibrahim pernah berdusta kecuali dalam 3 hal. Dan ini semuanya dalam urusan agama. Yang pertama, kalimat Ibrahim yang Allah badikan dalam Al-Qur'an, inni saqimun, aku sakit. Kapan? Ketika diajak oleh penduduk sekitarnya untuk nyembah berhala, diajak untuk pergi menyembah berhala, apa kata Ibrahim? Ini sakit, aku sakit, sehingga tidak bisa diajak ke sana. Waktu itu sudah beriman. Kemudian kalimat yang kedua, kalimatnya Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan yang paling gede ini. Ketika semuanya berangkat, Pak, untuk mengadakan ritual, Ibrahim menghancurkan semua berhala, kan gitu, Pak? Kemudian dikalongkan kapaknya di yang paling besar. Kalimat Ibrahim yang melakukan yang paling besar ini, padahal yang melakukan siapa? Dia. Dan yang ketiga adalah kalimat hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Ada 3. Itu diabadikan oleh para ulama, bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini Sarah kemudian mengaku, Ibrahim mengaku bahwa dia adalah saudarinya, diambil secara paksa dengan izin Allah. Ketika malam hari Sarah kemudian sholat, mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah. Dalam kondisi yang genting seperti itu, Sarah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah kemudian menyelamatkannya, dan Allah kemudian yuhliku kaidadh zalimin, Allah hancurkan tipu daya orang-orang yang zalim. Pada saat itu saya baca di kitab ini, dalam salah satu riwayat, Ibrahim mukasyafah, dibuka kasyaf hijabnya. Ketika itu Ibrahim di tempat yang lain, tapi bisa melihat kondisi istri dan raja tadi dalam satu ruangan. Ibrahim bisa melihat apa yang dilakukan. Ketika itu sudah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Setiap kali raja itu ingin untuk memegang Siti Sarah, yang terjadi yada jammat, beku tangannya, tidak bisa bergerak, kaku. Ketika dia mundur, kembali normal. Ketika dia maju, beku, secara otomatis beku, tidak bisa. Sampai dia katakan, yang kalian bawa ini bukan manusia, yang kalian bawa ini adalah setan. Bebaskan dia. Dibebaskanlah Siti Sarah, karena khawatir, Pak, takut tertimpa keburukan. Karena tadi sudah tertimpa keburukan, takut ini orang. Akhirnya diberikan hadiah seorang wanita bernama Hajar. Nah, kalau ada yang menyebutkan Hajar itu dari Mesir, memang ada yang menyebutkan bahwasannya Hajar ini adalah budak yang dihadiahkan kepada Siti Sarah. Memang ada yang menyebutkan kalau Siti Hajar adalah seorang anaknya raja waktu itu, diberikan hadiah kepada Sarah. Memang betul.
Ada banyak kemungkinan ini semuanya. Bisa berupa anaknya raja, bisa jadi, atau memang budak juga dalam salah satu manuskrip yang saya baca juga demikian. Dari Siti Hajar ini sebelumnya adalah wanita yang dihadiahkan kepada Siti Sarrah karena melihat suaminya lama menikah, Pak, tidak punya anak. Dia relakan hatinya, dibebaskanlah ini Hajar, diberikan Hajar ini dihadiahkan kepada suaminya. Dinikahilah Hajar itu, kemudian Allah berikan anak Ismail alaihissalam. Nah, ketika itu muncul kecemburuan yang luar biasa, sampai Siti Sarah itu mengatakan, Wallahi, bersumpah atas nama Allah, aku akan potong Hajar sampai jadi 3 bagian. Kalimatnya ngeri, Pak, ya. Aku potong Hajar sampai menjadi 3 bagian. Ya, karena sudah terlanjur bersumpah, maka Ibrahim alaihissalam, ya, karena ini sumpah atas nama Allah, ya, akhirnya Siti Hajar diperintahkan oleh Ibrahim untuk memotong sebagian daging dari tubuhnya, dan yang dipotong adalah daging di kedua telinganya. Dilobangi telinganya, dihilangkan sebagian daging, dilobangi, ditindik, Pak. Dan itulah sejarah pertama kali tindik para wanita. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, pertama kali tindik pada wanita itu dilakukan oleh Hajar. Karena untuk memenuhi sumpahnya siapa? Sarrah. Dan pertama kali khitan yang terjadi pada wanita adalah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Ini terkait Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah cemburu luar biasa, akhirnya pindahlah 2 pasang ini, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, pindahlah mereka. Ini sudah merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala. Pindahlah di sebuah lembah yang memang tiada kehidupan di situ. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, itulah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditinggal di sebuah lembah yang tiada kehidupan, tanyalah tanya Hajar, "Wahai suamiku, engkau tinggalkan aku di sini atatrukuni?" Ketika bertanya tidak dijawab. "Wahai suamiku, apakah engkau akan tinggalkan aku dan anakmu di tempat yang tiada orang sama sekali, lembah yang gersang ini?" Tidak ada jawaban. 3 kali pertanyaan, tidak ada jawaban. Suaminya meninggalkan tanpa melihat istri dan anaknya, pergi begitu saja. Digantilah kalimatnya, "Wahai suamiku, hal amarakallahu bihada?" Apakah Allah yang memerintahkan kamu terkait hal ini? Ketika ditanya demikian, berbalik langsung Ibrahim dan menjawab, "Iya, ini adalah perintah Allah." Setelah dijawab, "Ini perintah Allah," dengan keyakinan yang sangat kuat, Siti Hajar menyampaikan, "Wallahi la yudhi'anallahu abadan." Allah, demi Allah, tidak akan Allah mensia-siakan kami berdua. Masya Allah, Pak. Ini keyakinan dan iman yang kuat kepada Allah. Allah tidak akan mensia-siakan kami berdua. Walaupun tidak ada air, persediaan logistik terbatas, tapi yakin Allah akan menolongnya. Sehingga yang terjadi waktu itu, ya, secara singkat kisahnya, sebagaimana yang kita tahu, ya, terjadi perjalanan antara Safa Marwah, lari-lari gitu, Pak, ya. Apa namanya, Pak? Sa'i, Safa Marwah. Waktu itu Hajar dibayangkan ada orang di sana, lari ke sana. Ternyata setelah sampai di sana tidak ada orang, sampai di Marwah nggak ada orang, sampai Safa nggak ada orang, terus begitu sampai 7 kali. Ini 7 kali bukan bolak-balik hitungannya. Satu sana balik lagi 1, sana balik lagi 2, sana balik lagi 3. Tapi bolak-balik itu dihitung nih 1, 2, 3, 4 sampai 7 kali. Ketika kembali yang terakhir, Allah perintahkan malaikat Jibril, kemudian datang malaikat Jibril di sampingnya Nabi Ismail alaihissalam, mengepakkan sayapnya dan kemudian dipukul di bawah kakinya. Kalau ada yang meriwayatkan dan menyampaikan munculnya air Zam-Zam itu karena kepakan sayapnya Jibril, ya betul. Karena hentakan kakinya Nabi Ismail, dan memang
air Zam-Zam itu moncratnya di bawah kakinya Ismail. Ketika keluar air Zam-Zam itu, Hajar melihat, berlari menghampiri anaknya, kemudian dikumpulkanlah itu air. Hajar menyampaikan, Zami, 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 berkumpullah kamu, berkumpullah kamu, berkumpullah kamu. Terus seandainya kalau Hajar tidak mengucapkan itu, Pak, maka ini itu akan melober hingga detik ini. Karena dia mengucapkan Zami, 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 airnya berkumpul, dan bermakna juga bahwa dengan adanya air Zam-Zam, ya, banyak manusia yang berkumpul di situ. Ketika mendapatkan air, dinikmati itu air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang waktu itu dinikmati tanpa ada makanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau Anda minum air Zam-Zam niatnya untuk mengkenyangkan perut, dengan izin Allah perut akan kenyang. Atau meniatkan yang lain dengan izin Allah, ya, sesuai dengan niat peminumnya. Selang beberapa lama, ada salah satu suku dari kota Yaman yang hidupnya berpindah-pindah. Karena orang Arab itu memang hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Kenapa mereka itu berpindah-pindah? Karena mencari air. Tempat yang gersang, di padang gurun, tidak ada air. Dan mereka memiliki keistimewaan membaca pergerakan alam. Nah, ini hebatnya mereka, Pak. Kalau mereka melihat ada alam, ada bintang begitu, mereka bisa tahu ini arah mana, ini menuju kemana, ini sampai mana, mereka bisa tahu. Makanya waktu sholat kaitan masalah alam. Nah, sekarang sudah dipermudah dengan jam. Dulu melihat alam, lihat matahari. Kalau matahari naik sekian, masuk waktu zuhur, itu mereka tahu dengan melihat alam. Dan sekarang ilmu yang begini sudah hampir-hampir tidak banyak kita ketahui. Jadi Muhammadan. Karena waktu itu ada satu suku dari kota Yaman bernama suku Jurhum. Ini suku yang luar biasa, memiliki kebiasaan dan karakter yang sangat sopan dan santunnya, Masya Allah. Dan bahasa Arabnya bahasa yang fushah, fasih. Ketika mereka melihat ada burung berkumpul di atas, berterbangan di atas, mereka langsung mengatakan, ini pasti tidak mungkin burung berterbangan di atas kecuali di bawahnya pasti ada air. Mereka sudah nebak, pasti di bawahnya ada air. Imma ada dua kemungkinan, ada air, yang kedua ada bangkai. Karena kalau ada burung, terutama kalau burung itu burung bangkai, berterbangan di atas, pasti di bawahnya ada bangkai. Setelah mereka cek, ternyata ada dua manusia, satu wanita, satunya anak kecil, dan di situ ada air mengalir. Ini suku memiliki tabiat yang baik sekali. Ketika mereka datang, ini rombongan banyak, bukan kemudian mereka ambil alih itu air yang dimiliki oleh Hajar, tapi menawarkan, wahai engkau, apakah ini air punyamu? Hajar menyampaikan, iya, ini milikku. Boleh enggak kita tukar air, engkau berikan air kepada kami berikan makanan kepadamu. Bunda Hajar kemudian mengatakan, iya boleh. Akhirnya makanan ditukar dengan air. Kepala rombongannya, kepala sukunya kemudian berpikir, selama ini kita hidup berpindah-pindah untuk mencari air. Nah sekarang ini ada air dan tidak berhenti-berhenti hingga detik ini. Bagaimana kalau kita manfaatkan ini air dan kita tinggal di situ? Singkat cerita, tinggallah mereka bersama Hajar di Baitullah, ya, di sekitaran Ka'bah. Jadi tidak jauh jarak antara sumur Zam-Zam ini dengan Ka'bah yang nanti akan dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Tinggallah suku Jurhum bersama dengan Ismail beserta Hajar. Dan nanti, Pak, kita akan tahu nasabnya Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ismail ini menikah dengan salah satu anak suku Jurhum yang memiliki lisan yang fasih dan memiliki tabiat yang paling baik. Sampai diceritakan kalau ini Arab itu waktu itu dicari suku yang paling baik, keluarlah nama suku Jurhum. Nah, maka tidak aneh kalau Nabi itu kemudian memiliki nasab yang mulia, karena memang beliau keturunan Ismail dan Ismail menikah dengan suku yang paling baik. Ya. Ini suku
Setelah berdiam lama di sana, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ditinggikanlah Ka'bah waktu itu. Lantas Ibrahim diperintahkan untuk menyuruh sekalian manusia agar manusia berhaji. Komplain Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana mereka akan mendengar suaraku sedangkan suaraku ini tidak menjangkau mereka. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, tugasmu hanya menyeru, tugas yang mendatangkan adalah kami. Ya, dengan izin Allah Pak, setelah bangunan ditinggikan, Ka'bah menjadi ramai. Banyak orang berdatangan untuk meninggikan syiar-syiar Allah, mengikuti millatu Ibrahim. Selama kurang lebih beratus-ratus tahun, kota Makkah, terutama Ka'bah waktu itu, ya, hanya beribadah kepada Allah saja sesuai dengan millatu Ibrahim. Pertama kali orang yang membawa kemusyrikan adalah Amr bin Luhai al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini memiliki keinginan kuat untuk menggulingkan dominasi suku Jurhum yang waktu itu menguasai kota Mekah, menguasai Ka'bah. Karena sudah dibaca, ini kalau kita kuasai Ka'bah, pasti dari segi ekonomi kita maju. Kenapa Pak? Orang silih berganti berdatangan. Orang dari luar Ka'bah datang ke situ untuk ziarah. Kalau jualan sekitar situ pasti laku. Yang mikirnya sisi ekonomi. Kemudian di situ ada air Zam-Zam. Itu selama ini dicari oleh Arab. Akhirnya suku Khuza'ah ini membuat strategi untuk menggulingkan dominasi Jurhum. Akhirnya terjadilah kecamuk perang. Ya, Khuza'ah menyerang, menginvasi Ka'bah, menginvasi suku Jurhum, mampu digulingkan. Detik-detik terakhir ketika suku Jurhum ini akan dikalahkan, mereka kemudian bermusyawarah. Yang dicari Khuza'ah adalah air. Kemudian itu Zam-Zam ditutup Pak sumurnya. Sumur Zam-Zam ditutup sampai tidak diketahui sumbernya dari mana. Ketika Khuza'ah menguasai Ka'bah, bingung mencari sumber mata air Zam-Zam. Mereka mencari kemana-mana gak ketemu karena sudah ditutup oleh suku Jurhum. Dan yang diketahui hanya mereka. Ketika Khuza'ah telah menguasai kota Ka'bah, menguasai Ka'bah, mereka punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tidak ada air. Mereka tidak mendapati air. Sehingga singkat ceritanya, Amr bin Luhai al-Khuzai pada waktu itu pergi ke suatu tempat. Berangkatlah dia ke suatu tempat, melihat ada orang-orang kemudian menyembah kepada berhala. Ditanya, ini apa? Yang disembah itu kalau tidak Hubalata antara itu. Ini apa? Ini adalah Tuhanku. Kenapa kau menyembah ini? Karena dialah yang menurunkan hujan. Ketika dikatakan dialah yang menurunkan hujan, tertarik dia. Kenapa? Di Ka'bah kurang air. Bisa jadi kalau saya mohon sama dia, turun air. Dibawalah itu berhala, ditaruh di depan Ka'bah. Ini orang punya karakter yang sangat buruk. Dia pemimpin yang otoriter. Dia perintahkan kepada sukunya untuk mengikuti segala macam keinginannya. Dia perintahkan nyembahnya nyembah, sehingga dia perintahkan kepada sukunya untuk menyembah kepada berhala tadi, sehingga akhirnya sukunya ikut menyembah. Maka apa kata Rasulullah? Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajuru am'ahu ilan nar. Oh, kama kala Rasulullah, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ditarik malaikat itu am'ahu, ususnya terurai keluar, ditarik oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ini orang dosanya paling besar, yang pertama kali mengganti millatu Ibrahim dan memasukkan ya agama penyembah berhala di Jazirah Arab. Ini orang pertama kali. Sampai nanti suku-suku di bawahnya Quraisy dan sebagainya ikut-ikutan semuanya menyembah berhala. Ketika dia pergi lagi, setan memberikan ilham untuk mengambil berhala peninggalan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu 5 orang soleh yang diibadahi oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya sudah ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham oleh setan untuk diambil. Itu 5 berhala Pak, diambil semua, ditaruh di samping Ka'bah.
Bahkan ada kisah tentang dua orang pasang sejoli yang saling mencintai, orang Yaman. Mereka berdua ini yang semuanya setuju dan janji untuk bertemu nanti di Ka'bah, bertemu di kota Makkah. Berangkatlah mereka, sampai di sana tidak bisa menahan hasratnya, akhirnya berzina di dalam Ka'bah. Allah tidak meridhoi dan tidak mengizinkan kemaksiatan itu dilakukan di rumah beliau, di rumah Allah, sehingga Allah menjadikan mereka berdua ini menjadi batu. Ishak dan Nailah, dua-duanya menjadi batu. Allah kutuk mereka jadi batu. Ini kisah dari riwayatnya, bukan maling kundang ya. Betul, menjadi batu karena mereka berzina di dalam Ka'bah. Sehingga yang terjadi, orang-orang terdahulu itu menjadikan patungnya Ishak itu ditaruh di sofa, patungnya Nailah ditaruh di marwah. Ketika Amr bin Luhai al-Khuzai sa'i di marwah, sofa marwah, melihat ada patung, diambil Pak. Yang semula ini patung dijadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi kaum muslimin kalau berzina begini, jadinya kayak gini nih. Apalagi zina di tempat-tempat yang Allah agungkan, Allah muliakan. Itu diambil dua patung tadi, ditaruh di samping Ka'bah dan disembah. Bayangkan. Maka Rasulullah ketika Fatu Makkah menghancurkan berhala-berhalanya orang Quraisy itu lebih dari 300, dalam riwayat 360 jenis berhala. Anda bayangkan ya, Tuhan mereka itu tidak cuma satu, banyak, sesuai dengan kebutuhan. Butuh air, ya nyembah sama ini. Butuh sukses bekerja, nyembah sama yang itu ya. Banyak Pak. Butuh yang mana kamu? Butuh jodoh ya, minta sama yang sana. Punya bagian masing-masing. Itu Tuhan-Tuhan mereka dulu begitu. Maka kenapa ketika Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW untuk kemudian membungkam hujah-hujah mereka, Allah cukup menggambarkan kebiasaan yang mereka lakukan terkait berhala yang banyak dan beraneka ragam itu. Allah membuat sebuah perumpamaan tentang masalah rajulaini ya, tentang dua orang, ahaduhuma abkam, yang satu itu tuli, buta dan sebagainya, yang satu normal Pak. Ini perumpamaan yang Allah buat. Kalau kita memiliki dua orang budak, suruh milih, kira-kira jenengan pilih yang normal atau pilih yang memiliki cacat? Pilih yang mana? Pilih yang normal. Sudah cacat kalun ala maulah. Kata Allah, ini budaknya hanya menjadi beban bagi tuannya. Punya budak model ini, diarahkan sana tidak paham, suruh apa-apa nggak paham, nggak bisa. Yang dikasih gratisan sebagai budak aja tidak mau, apalagi ini dijadikan sebagai Tuhan disembah. Wong kalian ini dibuat menjadi beban bagi dia, kalian sembah begitu. Itu logika yang Allah sampaikan dalam Quran ya. Maka jamaah yang kami muliakan ya, ini pertama kali agama berhala, penyembah berhala yang terjadi memasuki kota Jazirah Arab. Terkait agama Yahudi, bagaimana Yahudi masuk di Jazirah Arab? Agama Yahudi itu masuk di Hijaz Utara yang pertama kali, pindah dari kota Syam ya, karena Allah telah menyampaikan yatihuna fil ard, mereka ini berputar-putar di menjelajah bumi, kayak tidak punya kampung halaman, sampai mereka pindah dari Syam, pindah dari kota Palestina, berpindah-pindah hidup mereka, sampailah terdampar di Hijaz Utara. Nah, kisah singkatnya bagaimana mereka masuk di kota Madinah adalah kisah tentang seorang raja Tuba, raja Yaman, pergi dengan anaknya untuk berdagang ke kota Syam, akhirnya melalui kota Madinah. Ya, ini kan secara peta Yaman, Madinah, Yaman, Mekah, Madinah, Syam, kan gitu ya. Makkah duluan, Madinah, baru Palestina, Syam. Yaman di ujung bagian selatan. Ketika berangkat ke kota Madinah bersama dengan anaknya, ditinggal anaknya di Madinah, ini raja dengan pengawalnya pergi sendiri ke kota Syam.
Ini anak raja buat masalah dengan pribumi, dengan orang Madinah. Terjadi cekcok, kemudian bertikai, terjadi konflik, kelahi, kalah akhirnya, dan mati itu anak rajanya. Kira-kira kalau bapaknya raja tahu anaknya mati, Pak, terima enggak? Enggak terima. Yang terjadi singkatnya, ketika terdengar kabar itu di telinga raja tadi, bapaknya itu, dia perintahkan utusan untuk menyampaikan ke kota Yaman, mengirim pasukan. Dikirim betul pasukan. Dikirimlah pasukan yang banyak jumlahnya, kemudian mengepung kota Madinah, ya, untuk menaklukkan Madinah, membalaskan dendam anaknya. Siang hari mereka bertikai, malam hari mereka istirahat. Nah, ini yang menjadi pelajaran. Orang-orang Arab itu memiliki kebiasaan memuliakan tamu. Ini sering saya sampaikan. Sampai di saat mereka dalam masa-masa perang saja, di saat perang mereka masih bisa memuliakan musuhnya. Ini terjadi ketika terjadi peperangan. Orang Yaman membuat camp di depan Madinah, malam hari dikirim onta, disembelih onta sebanyak-banyaknya, dikirim kepada mereka. Sampai kaget itu, terheran-heran itu Raja Tuba. Ini apa? Kenapa kalian mengirim kepada saya? Bukankah kita musuh? Ya, kalau siang kita berperang, kalau malam kamu adalah tamu saya. Sakit, Pak? Musuhan sama tetangga, ya, nanti baikan, kamu masih teman saya, bisa nggak kira-kira? Kamu masih saudara saya, bisa nggak kira-kira? Ini orang Arab dulu begitu. Karena kaget dengan karakternya, akhirnya ditunda perangnya, Pak. Dia masih berpikir-pikir untuk melanjutkan peperangan. Sampai datang 2 rohib Yahudi, kemudian bertanya kepada Raja Tuba, kalian di sini mau ngapain? Aku ingin menyerang kota Madinah. Apa kata orang Yahudi? Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan Madinah. Loh, kenapa? Saya punya pasukan, saya punya kekuatan. Bukan itu masalahnya. Ini kota yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Ini adalah kota yang nanti akan menjadi hijrahnya Nabi akhir zaman. Akhirnya mereka tertarik bertanya, siapa itu Nabi? Dijelaskan tentang konsep agama Yahudi. Akhirnya Tuba ini menerima agama Yahudi. Ya, Tuba menerima agama Yahudi, kemudian kembali ke kota Yaman, dan dia mempromosikan Yahudi kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya memeluk agama Yahudi. Nah, ini Yahudi kemudian masuk Yaman. Tapi sebelum kembali ke Yaman, waduh, kita ini sudah rugi bawa pasukan. Jauh-jauh datang ke sini, tidak bisa kemudian menggempur kota Madinah. Kita pulang dengan tangan hampa, ya sudah. Dalam perjalanan pulang, kami akan taklukkan kota sebelahnya, Mekah, Pak. Ketika dengan, kalau ngapain ke Mekah? Ya, kalau Madinah gagal, ya sudah Mekah saja. Apa kata orang Yahudi tadi? Kalau Madinah jenengan tidak bisa menghancurkan, apalagi Mekah. Kenapa? Karena Mekah tempat lahirnya Nabi akhir zaman. Ya, akhirnya pulang dengan tangan hampa. Ini Raja Tuba. Baik, ini azan terlebih dahulu. Ini tinggal satu, bagaimana agama Nasrani masuk di Jazirah Arab. Fadhol. Allah.
Agama Nasrani pertama kali masuk di Jazirah Arab melalui seorang budak dari Habasyah bernama Finio, yang mana orang ini diambil jadi budak, dipekerjakan oleh penduduk Najran. Ketika Finio ini di Najran, lantas kebiasaan penduduk Najran waktu itu menyembah kepada pohon. Itu hanya adalah pohon. Yang terjadi di malam hari, ketika tuannya melihat Finio melakukan suatu ritual ibadah yang menurutnya aneh, bertanyalah tuannya, tadi malam kamu melakukan apa? Kemudian Finio mengatakan, aku mengerjakan ibadah kepada Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Akhirnya dijelaskan kepada tuannya tentang agama Nasrani yang dia yakini. Setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya tuannya kemudian memaksa Finio untuk ikut agamanya. Namun Finio kemudian menantang balik. Begini ya Tuhan, bagaimana kalau sekarang ini ya Tuhanmu dengan Tuhanku, Tuhan dengan antar Tuhan diadu gitu Pak ya. Bagaimana antara Tuhanmu dan Tuhanku, siapa yang lebih kuat? Akhirnya setuju. Didatangkanlah seluruh penduduk Najran untuk kemudian melihat antara Finio dengan tuannya terjadi konflik antara mereka dan melibatkan keyakinannya. Akhirnya Finio bertanya, Tuhanmu siapa? Yang paling engkau yakini kekuatannya? Ditunjuklah pohon paling besar. Ini yang kami sembah selama ini. Akhirnya Finio dengan keyakinan yang kuat kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah kirimkan halilintar yang kemudian menyapu habis itu pohon. Terbakar habis itu pohon. Ketika melihat demikian, akhirnya orang-orang Najran waktu itu bertanya kepada Finio tentang konsep agamanya. Dijelaskan itulah agamanya, sehingga orang-orang Najran mengakui agama Nasrani sebagai agama mereka. Ini yang terjadi ya. Dan itu nanti kisahnya panjang sampai nanti ada 2 orang dari Najran kemudian pindah ke kota Yaman ya. Waktu itu Yaman sebagaimana yang kita sampaikan agamanya tadi apa Pak? Nasrani, Yahudi, betul ya, Yahudi ya. Sekarang datanglah 2 utusan, kalau antara 2 dan 1 utusan itu pindah ke kota Yaman, dan didapati waktu itu orang-orang Yaman memeluk agama Yahudi, dan Yahudi waktu itu
melegalkan sihir. Karena sesuai dengan ya mukjizat nabinya waktu itu. Ya, kebiasaan masyarakat Yahudi waktu itu mereka mengagungkan sihir, sehingga ya sihir waktu itu dikenal sebagai ya pengobatan dan sebagainya. Ya, sihir itu ya diakui oleh mereka. Nah, kebiasaan mereka menurunkan ilmu sihir kepada anak-anak muda. Sampailah singkat cerita yang kita ketahui, ya, sihir ini kemudian akan diturunkan kepada seorang anak laki-laki yang terampil, yang hidup di sebuah kota, yang di sebuah desa terpencil, yang mana tiap hari orang ini harus melalui jalan panjang sampai ke kota untuk belajar sihir. Di dalam perjalanannya dia melihat ada orang Nasrani tadi melakukan ibadah dan tertarik, Pak. Sampai kemudian banyak diskusi hingga akhirnya dia ragu terhadap keyakinan yang sekarang ini dia ikuti. Sampai tukang sihirnya yang ingin menurunkan ilmunya itu bertanya-tanya, kemarin kamu tidak hadir kemana? Ngapunten, alasannya beragam, sehingga kemudian dicari tahu, sampai tahu akhirnya dia ini orang yang akan diturunkan ilmu sihir itu mampir dulu belajar agama Nasrani, hingga akhirnya ya nanti singkat cerita akhirnya didatangkanlah itu siapa, rahibnya, kemudian dipaksa untuk masuk agama Yahudi, tidak mau, dibunuh akhirnya. Nah, tinggal sisa itu muridnya, maka muridnya juga dipaksa yang sama, tidak mau, tetap disiksa juga tidak mau. Akhir cerita kemudian dimaklumatkan kepada seluruh penduduk negeri waktu itu yang membangkang akan diberlakukan seperti ini, agar orang-orang takut untuk melawan raja. Diutuslah utusan, dibawalah laki-laki ini, ya, kemudian akan dilemparkan di atas tempat yang tinggi gunung. Allah kemudian ya ngutus bumi untuk mengguncangkan tubuhnya, goncang bumi, gempa. Yang jatuh bukan orang tadi, pengawal-pengawalnya yang jatuh. Orang ini dibawa dibawa ke tengah lautan untuk kemudian ditenggelamkan. Disaksikan banyak orang, ternyata yang membawa itu yang tenggelam. Ini orang nggak bisa mati nih orang ini. Kemudian dipertontonkan di depan publik, akan dipanah, dan satu pun anak panah melesat tidak ada yang mengenai dia. Kemudian orang tadi menyampaikan, kalau engkau ingin anak panah itu menghujam diriku, ucapkanlah kalimat Allah, sebutkanlah bismillah. Betul, ketika disebutkan kalimat Allah, dilemparkanlah anak panah itu tepat mengenai pelipisnya dan orang tadi meninggal dunia. Tapi dilihat oleh sekian banyak orang-orang penduduk Yaman yang melihatnya, akhirnya mereka kemudian mengakui agama Nasrani. Mereka berbondong-bondong masuk agama Nasrani. Rajanya tidak terima, Pak. Yang terjadi apa? Dibuatlah parit yang begitu besar, kemudian dipaksa untuk masuk, tidak mau, dimasukkanlah ke dalam parit tadi. Nah, ini kisah yang Allah abadikan dalam surah Al-Buruj. Nah, ini tadi kalau di Najran antara penyembah pohon dengan agama Nasrani, Allah menangkan yang mana, Pak? Agama Nasrani. Yahudi dengan Nasrani, Allah menangkan yang mana? Menangkan Nasrani. Dan nanti Islam dengan Nasrani, Allah menangkan Islam. Karena syariat yang sebelumnya dihapus dengan syariat yang setelahnya. Barakallahu fiik. Ya, ini masih ada waktu, mungkin dibuka dengan tanya jawab. Tapi kalau sirah tanya jawabnya apa, saya juga bingung. Iya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rasul yang sudah menyampaikan sirah. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang tanya, Ustaz. Saya yang tanya. Oh, nggak boleh anu tanya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bahwasannya setiap nabi selain Nabi Muhammad itu kan diutus untuk kaumnya. Bagaimana tentang kisah tadi Yahudi Nasrani? Kan ada sampai Yaman, sampai Mekah, sampai Madinah kan gitu. Itu yang saya tanyakan. Kemudian juga yang kedua, yang sering menjadi rancu, siapa yang membangun Ka'bah itu, Nabi Adam atau Nabi Ibrahim? Ini kan masih menjadi rancu. Ada yang katakan Nabi Ibrahim kan gitu. Sementara tadi kisahnya Nabi Ibrahim cuma meninggikan, berarti kan ada yang membangun pondasi. Itu dua pertanyaan. Yang kedua saja. Pertanyaan yang kedua.
Yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan itu banyak didapatkan nanti dalam kajian Qasasul Anbiya. Antum nanti bisa buka di kitab ini di Google banyak. Antum tulis Qasasul Anbiya, silakan dibaca. Ini karangan Imam Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan juga terkait siapa yang membangun Ka'bah pertama kali, Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Ka'bah ini hancur luluh lantah di zamannya Nabi Nuh, karena Allah tenggelamkan bumi ini. Anda bayangkan, hujan turun dari langit, air mata, mata air mengalir tanpa henti 6 bulan lamanya. Allah perintahkan bumi mengeluarkan air, Allah perintahkan langit menurunkan hujan 6 bulan lamanya. Apa yang terjadi, Pak? Tidak usah 6 bulan, Jakarta saja 3 hari diguyur hujan, apa yang terjadi? Banjir dulu saya sering merasakan di Jakarta. Nah, alhamdulillah sekarang tidak pernah banjir. Kalau Magetan banjir, Madiun kelelep. Nah, alhamdulillah Allah hindarkan kita dari musibah itu. Ketika banjir menyapu bumi, Pak, hancur Ka'bah ini, yang tersisa hanya pondasinya. Maka di zaman Nabi Ibrahim hanya meninggikan, bukan membangun pertama kali, tapi meninggikan, mendaur ulang Ka'bah, sehingga Ibrahim meneruskan apa yang telah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Maka kalimat Allah yarfa itu meninggikan. Ibrahim al-qawaida, kalimat al-qawaid itu pondasi. Berarti kalau sudah ada pondasi, sudah ada bangunan dulu. Terkait yang kedua, memang nabi-nabi terdahulu itu diutus hanya untuk siapa? Kaumnya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan selain kepada kaumnya. Akan tetapi, memang mereka tergerak untuk menyampaikan keyakinan apa yang mereka yakini. Karena kenapa? Manusia ini la yakhlu, tidak akan tidak akan terbebas dari keyakinan. Imma dia meyakini ajaran nenek moyang, karena kita ini namanya makhluk membutuhkan kholik, ada rasa butuh. Makhluk itu ada rasa butuh kepada kekuatan apapun, sehingga kalau tidak diarahkan pasti nanti akan menuhankan yang lebih kuat, atau tidak kira-kira. Makanya kemudian kalau mereka kemudian menyampaikan agama itu, karena terdorong untuk menjelaskan akidah yang betul. Tapi kaitan masalah agama untuk seluruh alam semesta ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Monggo ditutup Ustaz. Monggo lah ada yang lain. Tapi kalau sudah cukup sama. Cukup insyaallah, tinggal 2 menit daripada nanti masuk isya. Saya tutup dulu. Bapak jamaah yang kami muliakan, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita langsung masuk, karena sudah saya sampaikan agama-agama masuk Jazirah Arab. Kita akan masuk ke nasab Rasulullah, nanti akan nyambung kepada Jurum tadi. Kemudian insya Allah kita akan menyampaikan tentang wiladatun Nabi, maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngepasi bulan Rabiul Awal saja. Insya Allah nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.